Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Peluang Jangka Panjang Mesin Penggiling Padi Menggunakan Rantai Markov. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu yaitu Ibu Nisa Fiska SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Dela Yusnita Rahmah dengan NPM 220810100150 dan teman saya Gina Safira serta Khairunisa. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penggilingan padi merupakan salah satu komponen penting yang menunjang produksi padi di Kabupaten Boalemo, khususnya Desa Mustika. Namun, seringkali mesin penggilingnya mengalami kerusakan yang berdampak langsung pada proses pengolahan dan kualitas hasil produksi. Penulis mengidentifikasi bahwa mesin dapat berada dalam 3 kondisi operasional, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Jurnal ini meninjau bahwa penggunaan rantai Markov sebagai salah satu metode kuantitatif yang paling relevan, karena mampu memodelkan perpindahan kondisi mesin secara probabilistik. Melalui matriks transisi, dengan asumsi bahwa peluang perubahan hanya bergantung pada keadaan saat ini, atau bisa dibilang tidak dipengaruhi oleh riwayat sebelumnya, yang biasa disebut dengan memoryless. Pendekatan ini dinilai mampu memprediksi kondisi mesin, tingkat keandalannya atau reliabilitas, serta membantu menentukan jadwal perawatan jangka panjang yang optimal. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengetahui probabilitas keadaan mesin penggilingan padi dalam jangka panjang atau yang biasa disebut steady state. Yang kedua yaitu bagaimana dapat menentukan tingkat keandalan mesin atau reliabilitas dan memperkirakan waktu perawatan optimal untuk mesin penggilingan padi di Desa Mustika, Kabupaten Boalemo. Serta maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu menentukan probabilitas kondisi mesin dalam jangka panjang. Dengan kondisi yang pertama ada baik, kemudian rusak ringan, dan rusak berat. Kemudian yang kedua, menganalisis keadaan atau reliabilitas mesin untuk memperoleh jadwal perawatan yang paling efektif. Manfaat dari penelitian yang terdapat pada jurnal. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas produksi beras melalui perencanaan perawatan mesin yang terencana. Yang kedua, membantu pengelola penggilingan padi dalam mengembangkan jadwal perawatan yang lebih efektif, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil penggilingan padi, serta membantu pengelola mengambil keputusan berdasarkan data probabilistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 2 yaitu tinjauan kepustakaan. Yang pertama ada rantai Markov. Rantai Markov merupakan suatu proses stokastik yang digunakan untuk memodelkan perubahan keadaan suatu sistem secara probabilistik. Yakni jika Xn menyatakan keadaan sistem pada waktu ke N, maka berlaku seperti pada gambar. Dalam konteks penelitian, penggunaan rantai Markov sangat relevan karena kondisi mesin penggiling padi seperti baik, rusak ringan, dan rusak berat dapat berubah setiap saat setiap hari secara acak. Kedua yaitu matriks peluang transisi. Matriks transisi digunakan untuk menentukan peluang mesin tetap dalam kondisi baik, berubah menjadi rusak ringan atau menjadi rusak berat, yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan steady state dan reliabilitas. Seperti gambar yang sudah disediakan, di mana NIJ adalah jumlah transisi dari state ke state dan NIJ merupakan total dari transisi. Yang ketiga itu ada sifat-sifat rantai Markov. Sifat komunikasi kelas rantai Markov. Yang pertama itu I sama dengan I, yang kedua I sama dengan J, maka J sama dengan I, yang ketiga I sama dengan J, dan K maka I sama dengan K. Selanjutnya Markov untuk menganalisis peluang jangka panjang. Yang pertama ada irreducible, yaitu suatu rantai Markov dikatakan irreducible jika hanya terdapat satu kelas komunikasi atau semua keadaan saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua ada recurrent, yaitu ruang keadaan dikatakan recurrent jika dan hanya jika sigma n menuju tak n sama dengan 1 menuju tak hingga PII pangkat n sama dengan tak hingga, dan jika I recurrent dan menemui HI I menuju J, maka ruang keadaan J adalah recurrent.
Itu terdapat pada teorema 1 untuk yang berbunyi untuk semua keadaan rekuren diklarifikasikan sebagai positif rekuren jika mu jika sebagai berikut yang menyatakan rata-rata waktu rekuren untuk keadaan I. Selanjutnya ada aperiodik. Definisinya itu ruang keadaan I dengan DI sebagai periode DI merupakan FPB dari N untuk semua bilangan bulat N lebih besar lebih dari sama dengan 1 bila PI pangkat N lebih dari 0. Jika DI sama dengan 1, maka ruang keadaan I adalah aperiodik. Adapun bila I menuju J, maka DI sama dengan DJ. Dan selanjutnya ada ergodik, itu rantai Markov dikatakan ergodik jika dan hanya jika rantai Markov tersebut positif, rekuren, dan aperiodik. Selanjutnya untuk ruang keadaan yang ergodik, maka PI pangkat N sama dengan 1 per mu 3 dan untuk N menuju tak indah, maka 1 per mu J sama dengan 0. Selanjutnya uji chi-square, yaitu uji chi-square digunakan untuk memastikan bahwa data transisi mesin memang memenuhi sifat Markov. Artinya, kondisi mesin pada hari berikutnya memang bergantung pada kondisi hari sebelumnya. Jika nilai, maka materi transisi memenuhi sifat Markov. Yang kelima ada steady state, yaitu adalah keadaan ketika probabilitas state tidak berubah lagi meskipun waktu bertambah banyak, yang menggambarkan probabilitas jangka panjang. Mesin berada pada kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat. Konsep reliabilitas mesin. Reliabilitas adalah kemampuan mesin untuk tetap berfungsi tanpa mengalami kerusakan selama periode tertentu. Dalam konteks Markov, reliabilitas dihitung dengan mempartisipasi state menjadi seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Mustika, Kabupaten Bailomo, Gorontalo. Pengumpulan data berlangsung selama 18 November sampai dengan 17 Desember 2022 bertepatan dengan musim panen. Yang kedua yaitu metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan data primer melalui observasi langsung. Terdapat 3 mesin penggiling padi yang dipilih sebagai sampel dan dicatat statusnya setiap hari. 0 sama dengan baik, 1 itu rusak ringan, 2 itu rusak berat. Selanjutnya metode analisis. Menentukan frekuensi transisi antar state dan menghitung matriks peluang transisi. Statusnya baik, mesin 1 itu 18, mesin 2 itu 21, mesin 3 itu 17. Untuk status rusak ringan, mesin 1 itu 7, mesin 2 7, mesin 3 11. Untuk status rusak berat, mesin 1 5, mesin 2 2, mesin 3 2. Totalnya untuk mesin 1 itu ada 30, mesin 2 30, dan mesin 3 itu 30. Tabel frekuensi transisinya bisa dilihat pada gambar dan matriksnya juga bisa dilihat pada gambar. Yang kedua mengidentifikasi model rantai Markov. Yang pertama ini gambar 1 ini menjelaskan tentang hubungan antar state mesin 1. Gambar 2 ini menjelaskan tentang hubungan antar state mesin 2, dan gambar 3 ini menjelaskan hubungan antara state mesin 3. Untuk menguji sifat Markov menggunakan uji chi-square dengan derajat kebebasan 4 dan sigmanya 0,05. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 matriks transisi tidak saling bebas, H1 matriks transisi tidak saling bebas dengan kriteria pengujian. Tolak H0 jika XH kuadrat kurang dari XT kuadrat, dan gagal total H0 jika XH kuadrat lebih dari sama dengan XT kuadrat. Yang keempat menghitung peluang jangka panjang atau steady state. Untuk mesin 1 dihasilkan 0,601. 4 menghitung peluang jangka panjang atau steady state. Untuk mesin 1 dihasilkan pada keadaan 0 itu 0,601, keadaan 1 itu 0,234, keadaan 2 itu 0,165. Sehingga peluang steady state untuk mesin 1 dengan matriks peluang transisi P adalah 0,601, 0,234, dan 0,165. Mesin 2 0,7, 0,233, dan 0,067. Mesin 3 0,567, 0,367, dan 0,066.
Yang kelima, mengidentifikasi model rantai Markov. Untuk N sama dengan 1, mesin pertama, seperti pada gambar berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan bab 4, yaitu hasil kesimpulan dan saran. 4.1 matriks peluang transisi. Diperoleh peluang tertinggi pada ketiga mesin adalah tetap berada pada kondisi baik dari hari ke hari. Dapat dilihat pada mesin 1 itu 77,80%, mesin 2 85,70%, mesin 3 82,40%. 4.2 Identifikasi model rantai Markov. Pada bagian 4.2 dilakukan analisis terhadap sifat-sifat state pada sistem yang ditinjau. Pertama, dilakukan pengecekan kekomunikasian state dengan melihat jumlah peluang transisi, yaitu sigma tak hingga, di mana N sama dengan 1, P 2 pangkat N di keadaan 00 sama dengan tak hingga. Untuk setiap state dari hasil perhitungan, seluruh penjumlahan tersebut bernilai tak terhingga, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap state saling berkomunikasi. Oleh karena itu, kelas komunikasi yang terbentuk adalah S sama dengan 0,1,2 dan sistem bersifat irreducible. Selanjutnya dilakukan identifikasi periodisitas state. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa terdapat nilai peluang transisi kembali ke state awal pada beberapa langkah. Misalnya pada P1 di keadaan 00 lebih besar dari 0 dan P2 di keadaan 00 lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa faktor persekutuan terbesar dari langkah kembali adalah 1, sehingga periode setiap state adalah D 0 sama dengan D1 sama dengan D2 sama dengan 1. Dengan demikian, seluruh state bersifat apriodik. Kemudian dianalisis nilai mean return time atau mu0, mu1, mu2 pada masing-masing mesin. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, seluruh nilai mu untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 bersifat hingga. Ini menunjukkan bahwa seluruh state merupakan positif recurrent. Berdasarkan ketiga hasil tersebut, diperoleh hasil yaitu kelas komunikasi S sama dengan 0,1,2, terus seluruh state pada mesin 1, 2, 3 merupakan state apriodik. Yang ketiga, seluruh state dari semua mesin memiliki nilai dari mu0, mu1, mu2. Terus karena setiap state adalah positif recurrent dan apriodik, maka gambar 1, 2, dan 3 merupakan rantai Markov ergodik dan irreducible. 4.3 Uji chi-square. Dari hasil uji chi-square itu pada tabel, maka terima HO matriks transisi tidak saling bebas, artinya data kondisi harian mesin memenuhi sifat Markov dengan kemungkinan kesalahan sebesar 5%. 4.4 steady state. Seperti tabel yang terlihat pada gambar. Oleh karena itu, rata-rata nilai keseluruhan 3 mesin yakni 62,27% untuk keadaan baik, 27,80% untuk rusak ringan, dan 9,93% dalam keadaan rusak berat. Artinya, secara jangka panjang mesin cenderung dalam kondisi baik. Next. 4.5 Reliabilitas mesin. Dari hasil pada tabel 4.4 tadi, masing-masing mesin memiliki nilai reliabilitas mesin yang menurun setiap harinya. Pada mesin 1, 28,7% pada hari ke-31 menurun. Mesin 2, 45,8% menurun pada hari ke-21. Mesin 3, 31,7% menurun pada hari ke-32. Rata-rata itu menurun di kisaran 35,4%. 4.6 Waktu perawatan. Waktu perawatan itu sama dengan dari hasil reliabilitas mesin tadi ditambah pada mesin 1 31, mesin 2 21, mesin 3 32, terus dibagi 3, maka didapatkan waktu perawatan rata-rata harian itu 28 hari penggunaan. Next.
4.7 kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rantai Markov menghasilkan peluang jangka panjang kondisi mesin gilingan padi di desa Mustika sebesar 62,27% dalam kondisi baik, 27,80% rusak ringan, dan 9,93% rusak berat. Informasi ini dapat dimanfaatkan pengelola untuk menyusun jadwal perawatan yang lebih optimal. Nilai reliabilitas mesin rata-rata sebesar 35,40% dengan estimasi kebutuhan perawatan minimal sekali setiap 28 hari pemakaian. Temuan ini membantu pengelola memfokuskan upaya peningkatan keandalan dan kinerja mesin serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan biaya. Peningkatan keandalan mesin dan pengurangan waktu henti diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menghasilkan kualitas produk yang lebih konsisten, sehingga memperkuat kepercayaan pelanggan dan daya saing gilingan padi di desa Mustika. Selanjutnya 4.8 saran. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan rantai Markov waktu kontinu agar perubahan kondisi mesin dapat dimudahkan secara lebih realistis karena kerusakan dan perbaikan tidak selalu terjadi pada waktu diskret. Selain itu, penambahan variabel seperti usia mesin, intensitas penggunaan, dan jenis perawatan serta penggunaan data pengamatan yang lebih panjang diharapkan dapat meningkatkan akurasi analisis reliabilitas dan penentuan jadwal perawatan yang lebih optimal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 5. Inovasi dan pengembangan. Latar belakang pemilihan inovasi dan pengembangan ini adalah pada penelitian sebelumnya, analisis kondisi mesin penggilingan padi dilakukan menggunakan rantai Markov untuk waktu diskret dengan satuan waktu harian. Namun, perubahan kondisi mesin dapat terjadi kapan saja selama mesin beroperasi dengan ruang keadaan yang sama dengan rantai Markov waktu diskret, yaitu S sama dengan 0, 1, 2, di mana state atau keadaan 0 masih dalam keadaan baik, state 1 dalam keadaan rusak ringan, dan state 2 dalam keadaan rusak berat. Tahap awal yang harus dilakukan adalah menentukan matriks generator, yaitu matriks yang mendeskripsikan laju perpindahan antar state pada rantai Markov waktu kontinu. Berikut merupakan bentuk matriks generatornya, di mana lambda 01 yaitu laju penurunan kondisi dari baik ke rusak ringan. Lambda 02 laju penurunan kondisi dari baik ke rusak berat. Lambda 12 laju kerusakan dari rusak ringan ke rusak berat. Lambda 10 laju perbaikan ringan, dan lambda 20 laju perbaikan berat atau setelah perawatan. Untuk menghitungnya, lambda IJ sama dengan NIJ per TI, dengan syarat I tidak sama dengan J, di mana NIJ adalah jumlah transisi dari state I ke state J, dan NIJ merupakan total transisinya. Yang kedua, untuk setiap baris I, jumlah setiap baris sama dengan 0. Yang ketiga, setiap elemen non-diagonal, jika terdapat laju transisi dari state I ke state J, maka lebih besar dari 0. Jika tidak, maka sama dengan 0. Dan elemen diagonal matriks, jumlah semua laju keluar dari state I bernilai negatif. Dan diperoleh sebagai berikut. Q1 untuk mesin 1, Q2 untuk mesin 2, dan Q3 untuk mesin 3. Setelah diperoleh matriks generator, kemudian dibentuk diagram transisinya. Terlihat bahwa setiap mesin terdapat laju transisi dari state 0 ke state 1, begitupun sebaliknya. Kemudian state 0 ke state 2, begitupun sebaliknya. State 1 ke state 1, begitupun sebaliknya, state 0 ke state 0, begitupun sebaliknya, dan state 2 ke state 2, begitupun sebaliknya. Menurut sifat kelas komunikasi, jika laju transisi dari state 0 ke state 1, begitupun sebaliknya, dan state 0 ke state 2, begitupun sebaliknya, maka didapatkan laju transisi dari state 1 ke state 2, begitupun sebaliknya.
Oleh karena itu, jika setiap state pada setiap mesin dapat dicapai dari state lain dalam waktu hingga, maka disebut irreducible. Apabila rantai Markov waktu kontinu irreducible, maka secara otomatis akan bersifat apriodik. Yang kedua, steady state atau peluang jangka panjang. Distribusi steady state P sama dengan P0, P1, P2, di mana PQ sama dengan 0, dan P0 ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 1. Diperoleh untuk mesin 1, yaitu 60,10%, 23,40%, 16,50%. Masing-masing untuk state 0, state 1, dan state 2. Kemudian, untuk mesin kedua diperoleh 70%, 23,20%, dan 6,70% untuk masing-masing state 0, state 1, dan state 2. Untuk mesin ketiga diperoleh 56,60%, 36,70%, dan 6,60%. Untuk masing-masing state 0, state 1, dan state 2. Oleh karena itu, rata-rata nilai keseluruhan 3 mesin yakni 62,27% untuk keadaan baik, 27,80% untuk rusak ringan, dan 9,93% dalam keadaan rusak berat. Artinya, secara jangka panjang, mesin cenderung dalam keadaan baik. Terlihat bahwa hasil steady state pada waktu kontinu sama dengan waktu diskrit. Tahap selanjutnya yaitu menentukan apakah rantai Markov waktu kontinu bersifat positif recurrent. Waktu tinggal di state I dengan parameter lambda I sama dengan minus QII lebih besar dari 0, dan nilai harapan atau rata-rata waktu tinggal adalah berhingga. Dan didapatkan hasil untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 berhingga untuk setiap state sebagai berikut. Untuk rantai Markov waktu kontinu irreducible pada ruang keadaan hingga. Jika waktu tinggal rata-rata berhingga, maka setiap state adalah positif recurrent. Untuk rantai Markov waktu kontinu irreducible pada ruang keadaan berhingga, jika waktu tinggal rata-rata berhingga, maka setiap state adalah positif recurrent, dan dibuktikan dengan rumus tersebut. Dan hasilnya, setiap mesin hasilnya berhingga untuk